warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Dua kegiatan yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah konsumsi dan produksi. Setiap hari, manusia melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berpakaian, menggunakan kendaraan, serta memanfaatkan berbagai layanan lainnya. Di sisi lain, manusia juga melakukan produksi dengan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sistem ekonomi konvensional, konsumsi seringkali hanya diukur dari tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang, sedangkan produksi lebih berorientasi pada pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Namun, dalam ekonomi syariah, konsumsi dan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh aktivitas konsumsi dan produksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halal, adil, tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia harus digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konsumsi, Islam melarang perilaku boros, berlebihan, serta penggunaan barang yang haram. Sedangkan dalam produksi, Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, kualitas produk, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui materi ini diharapkan dapat dipahami bagaimana konsep konsumsi dan produksi menurut ekonomi syariah, serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi yang pertama ada pengertian konsumsi, kedua konsumsi dalam ekonomi syariah, tiga masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, empat perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, lima produksi dalam ekonomi syariah, 6. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. 7. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Setiap hari manusia melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan hiburan. Tanpa adanya kegiatan konsumsi, manusia akan kesulitan mempertahankan kehidupannya karena kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, konsumsi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, gatal pula ini kok. Secara umum, konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kepuasan. Ketika seseorang membeli makanan, kemudian memakannya, menggunakan pakaian, memanfaatkan kendaraan, atau menggunakan layanan kesehatan, maka orang tersebut sedang melakukan kegiatan konsumsi. Campur HP-nya.
Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama konsumsi biasanya adalah untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Seseorang bebas mengonsumsi apa saja selama memiliki kemampuan untuk membelinya. Akibatnya, banyak orang menjadikan konsumsi sebagai simbol gaya hidup dan status sosial. Tidak sedikit masyarakat yang membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan demi gengsi, mengikuti tren, atau menunjukkan kekayaan. Kondisi ini sering menimbulkan perilaku konsumtif dan pemborosan. Berbeda dengan ekonomi konvensional, Islam memandang konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan aturan syariah. Dalam Islam, konsumsi merupakan bagian dari ibadah. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim harus memperhatikan apakah barang yang dikonsumsi halal, baik, bermanfaat, dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak boleh melampaui batas. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan sederhana. Seorang muslim dianjurkan memenuhi kebutuhan hidup secukupnya tanpa berlebih-lebihan maupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Sikap sederhana dalam konsumsi menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Islam juga menekankan bahwa barang yang dikonsumsi harus halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Dengan demikian, seorang muslim tidak cukup hanya memastikan makanan atau barang yang dikonsumsi halal, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan manfaatnya bagi kesehatan serta kehidupan. Konsumsi dalam Islam juga memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan sekadar memperoleh kepuasan duniawi. Konsumsi dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, mempertahankan kehidupan, membantu aktivitas sehari-hari, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang sehat dan kebutuhan hidup yang terpenuhi akan membantu manusia menjalankan kewajiban agama dengan lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan yang mendorong kegiatan konsumsi. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang membantu kenyamanan hidup, sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan mewah yang sifatnya tambahan. Islam mengajarkan agar seseorang mendahulukan kebutuhan primer sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Banyak orang terdorong membeli barang karena pengaruh iklan, tren, atau gaya hidup modern. Hal tersebut sering menyebabkan perilaku konsumtif dan pemborosan. Dalam kondisi seperti ini, prinsip konsumsi Islam menjadi sangat penting agar manusia mampu mengendalikan diri dan menggunakan hartanya secara bijaksana. Islam melarang perilaku boros atau berlebihan dalam konsumsi karena dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Pemborosan menyebabkan
Harta digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat, sementara masih banyak orang lain yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan menggunakan sebagian hartanya untuk membantu sesama melalui sedekah, infak, maupun zakat. Selain menghindari pemborosan, Islam juga melarang sikap kikir atau terlalu menahan harta. Islam mengajarkan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan membantu orang lain. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan konsumsi yang sesuai dengan syariat akan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Konsumsi barang halal dan bermanfaat dapat membantu menjaga kesehatan, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kegiatan ekonomi yang baik. Sebaliknya, konsumsi barang yang haram atau berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim harus mampu menggunakan hartanya secara benar, memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari perilaku berlebihan agar tercipta kehidupan yang seimbang, sehat, dan penuh keberkahan. Yang kedua ada konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip Islam. Goyang kali tripodnya. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh kepuasan semata, tetapi juga bertujuan memperoleh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh aktivitas konsumsi harus memperhatikan nilai moral, etika, serta ketentuan halal dan haram yang telah diatur dalam syariat Islam. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas agar manusia tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Karena itu, konsumsi dalam ekonomi syariah harus dilakukan secara seimbang, sederhana, dan bertanggung jawab. Salah satu prinsip utama konsumsi dalam ekonomi syariah adalah prinsip halal. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariat Islam. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan, minuman, maupun barang yang diharamkan. Larangan tersebut bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, moral, dan keselamatan manusia. Dengan mengkonsumsi barang yang halal, seseorang tidak hanya memperoleh manfaat fisik tetapi juga ketenangan batin. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip toyib. Toyib berarti baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Artinya suatu barang yang mungkin halal tetapi belum tentu baik untuk dikonsumsi apabila dapat merusak kesehatan atau membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan kualitas dan manfaat barang yang dikonsumsi agar dapat menjaga kesehatan serta keseimbangan hidupnya. Dalam ekonomi syariah, konsumsi juga harus dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan. Islam melarang perilaku israf atau pemborosan karena dapat menyebabkan penggunaan harta secara sia-sia. Sikap boros biasanya muncul karena dorongan hawa nafsu,
keinginan mengikuti gaya hidup, atau keinginan menunjukkan status sosial. Padahal harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dengan bijaksana. Perilaku konsumsi berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, perilaku konsumtif dapat menyebabkan kesulitan keuangan, hutang, serta hilangnya rasa syukur. Sedangkan bagi masyarakat, pemborosan dapat memperbesar kesenjangan sosial karena sebagian orang hidup bermewah-mewahan, sementara masih banyak masyarakat yang kekurangan kebutuhan dasar. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam konsumsi. Seorang muslim dianjurkan memenuhi kebutuhannya secara wajar sesuai kemampuan tanpa hidup terlalu mewah maupun terlalu pelit. Keseimbangan tersebut penting agar manusia dapat menikmati kehidupannya secara baik sekaligus tetap peduli terhadap kondisi orang lain di sekitarnya. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan aspek tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki seseorang tidak hanya memiliki fungsi pribadi tetapi juga mengandung hak orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar sebagian harta digunakan untuk membantu masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, kegiatan konsumsi tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga membantu menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam kehidupan modern saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Banyak orang membeli barang hanya karena mengikuti tren atau pengaruh iklan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya budaya konsumtif di masyarakat. Dalam menghadapi situasi seperti ini, prinsip konsumsi Islam menjadi pedoman penting agar manusia lebih bijak dalam menggunakan hartanya. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan nilai spiritual. Makanan dan barang yang dikonsumsi diyakini dapat mempengaruhi perilaku dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya mengonsumsi barang yang halal dan baik agar kehidupan menjadi lebih berkah dan ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tujuan konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga mendukung pelaksanaan ibadah. Misalnya, seseorang makan agar tubuhnya sehat sehingga mampu bekerja dan beribadah dengan baik. Dengan niat yang benar, aktivitas konsumsi dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi dalam ekonomi syariah juga mendorong manusia untuk menghargai nikmat yang dimiliki. Sikap syukur diwujudkan dengan menggunakan harta secara baik, tidak merusak, serta tidak menyia-nyiakan rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan lebih mampu mengendalikan keinginannya dan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki. Kebahagiaan sejati diperoleh melalui ketenangan hati, rasa syukur, dan keberkahan dalam hidup. Oleh sebab itu, konsumsi dalam ekonomi syariah tidak menekankan kemewahan, tetapi lebih mengutamakan manfaat dan keseimbangan hidup.
Dalam praktiknya, konsumsi Islami dapat diterapkan melalui berbagai cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membeli barang sesuai kebutuhan, memilih produk halal, menghindari pemborosan makanan, tidak membeli barang demi gengsi, serta menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu sesama. Sikap tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan aktivitas penggunaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip halal, thayyib, sederhana, seimbang, dan bertanggung jawab. Konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjaga kesehatan, mendukung ibadah, membantu masyarakat, serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi konvensional, kegiatan konsumsi umumnya diukur berdasarkan tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang setelah menggunakan barang atau jasa. Semakin besar kepuasan yang dirasakan, maka konsumsi dianggap semakin baik. Akibatnya, banyak orang berlomba-lomba memenuhi keinginan tanpa mempertimbangkan manfaat, dampak sosial maupun nilai moral dari barang yang dikonsumsi. Kondisi ini sering menimbulkan perilaku konsumtif dan gaya hidup berlebih di masyarakat. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi syariah tidak menjadikan kepuasan semata sebagai tujuan utama konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi harus memberikan maslahah atau kemanfaatan yang baik bagi kehidupan manusia. Maslahah menjadi ukuran penting untuk menentukan apakah suatu konsumsi memberikan kebaikan atau justru menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat. Secara umum, maslahah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, kesejahteraan, dan menjaga kehidupan manusia. Dalam Islam, konsep maslahah sangat penting karena seluruh aturan syariah pada dasarnya bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, aktivitas konsumsi harus dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya secara menyeluruh. Maslahah dalam konsumsi berarti bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak hanya memberikan kesenangan sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kehidupan manusia. Barang yang dikonsumsi harus mendukung kesehatan, keselamatan, keseimbangan hidup, serta tidak merusak moral maupun lingkungan. Dengan demikian, konsumsi dalam ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan hanya sekadar mencari kesenangan pribadi. Konsep maslahah membantu manusia membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam kehidupan modern, banyak orang membeli barang karena mengikuti tren, iklan, atau gaya hidup tanpa mempertimbangkan manfaat sebenarnya. Padahal tidak semua yang diinginkan manusia benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, ekonomi syariah mengajarkan agar konsumsi didasarkan pada kebutuhan dan manfaat yang jelas. Maslahah dalam konsumsi juga berkaitan dengan kesehatan fisik manusia. Islam sangat memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kualitas kehidupan seseorang. Makanan yang halal dan baik akan membantu menjaga kesehatan, sedangkan makanan yang
yang berbahaya dapat merusak tubuh. Karena itu, Islam mendorong umatnya memilih konsumsi yang sehat dan bermanfaat. Selain menjaga kesehatan fisik, konsep maslahah juga berkaitan dengan konsep kesehatan spiritual dan moral. Barang atau jasa yang dikonsumsi tidak boleh merusak akhlak dan nilai-nilai agama. Misalnya, Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba karena dapat merusak akal, kesehatan, serta kehidupan sosial manusia. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Maslahah dalam konsumsi juga mencakup kepentingan sosial masyarakat. Seseorang tidak boleh melakukan konsumsi yang merugikan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Misalnya, perilaku hidup bermewah-mewahan secara berlebihan dapat memunculkan kecemburuan sosial dan pemborosan. Sementara masih banyak masyarakat yang kekurangan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan sikap sederhana dan peduli terhadap sesama. Dalam ekonomi syariah, maslahah juga berkaitan dengan penggunaan harta secara bertanggung jawab. Harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seorang muslim tidak dianjurkan menghabiskan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia atau hanya mengikuti hawa nafsu semata. Konsep maslahah membantu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Jika setiap individu mengonsumsi barang sesuai kebutuhan dan manfaatnya, maka sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan. Selain itu, masyarakat juga dapat hidup lebih adil dan sejahtera karena kekayaan tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Perbedaan utama antara kepuasan dalam ekonomi konvensional dan masalah dalam ekonomi syariah terletak pada orientasinya. Kepuasan biasanya hanya berfokus pada kesenangan individu, sedangkan maslahah mempertimbangkan manfaat yang lebih luas baik bagi diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun kehidupan akhirat. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep maslahah juga mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak selalu ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki. Seseorang dapat hidup bahagia dan tenang meskipun sederhana apabila kebutuhannya terpenuhi dengan baik dan kehidupannya penuh keberkahan. Sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak harta belum tentu merasakan ketenangan apabila hidupnya dipenuhi sifat tamak dan konsumtif. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep maslahah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membeli makanan sehat dan halal, menggunakan harta kebutuhan sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, memilih produk yang bermanfaat, serta menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang lain. Sikap tersebut menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Maslahah juga mendorong manusia untuk menjaga lingkungan. Konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena meningkatnya limbah dan eksploitasi sumber daya alam.
Oleh karena itu, Islam mengajarkan pola konsumsi yang sederhana dan bertanggung jawab agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Selain itu, konsep maslahah membuat manusia lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami maslahat tidak akan mudah tergoda oleh gaya hidup berlebihan karena ia menyadari bahwa tujuan hidup bukan sekedar mengejar kesenangan duniawi. Sebaliknya, ia akan lebih fokus menggunakan hartanya untuk hal-hal yang memberi manfaat dan keberkahan. Dengan demikian, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi harus memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan pribadi, tetapi juga menjaga kesehatan, moral, dan keseimbangan sosial, serta mendukung terciptanya kehidupan yang adil dan penuh keberkahan. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan cara seseorang menggunakan harta dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan, pendapatan, lingkungan, dan gaya hidupnya. Namun, dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi, tapi juga harus mempertimbangkan aturan agama, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia diperbolehkan menikmati nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, perilaku konsumsi seorang muslim harus mencerminkan sikap sederhana, hemat, dan bertanggung jawab. Sikap tersebut penting agar harta yang dimiliki dapat digunakan secara baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat. Salah satu ciri utama perilaku konsumsi Islami dalam mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dalam kehidupan modern, banyak orang membeli barang hanya karena mengikuti tren, iklan, atau gengsi sosial. Akibatnya, muncul perilaku konsumtif yang menyebabkan pemborosan dan penggunaan harta secara tidak bijaksana. Islam mengajarkan agar manusia mampu membedakan antara kebutuhan yang benar-benar penting dan keinginan yang hanya bersifat sementara. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga menekankan pentingnya kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti hidup miskin atau tidak menikmati kehidupan, tetapi menggunakan harta secara wajar sesuai kebutuhan dan kemampuan. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan sifat sombong dan pemborosan. Selain itu, Islam melarang perilaku israf atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Pemborosan dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai karena menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perilaku boros tidak hanya merugikan individu secara ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, seorang muslim dianjurkan menggunakan hartanya secara hemat dan bijaksana. Perilaku konsumsi
Produksi Islami juga harus memperhatikan aspek halal dan thoyyib. Barang dan jasa yang digunakan harus halal menurut syariat serta baik bagi kesehatan dan kehidupan. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi barang yang haram atau membahayakan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kualitas konsumsi manusia. Selain memperhatikan kebutuhan pribadi, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga harus memiliki kepedulian sosial. Harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak pribadi karena di dalamnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Islam mendorong umatnya untuk membantu sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perilaku konsumsi Islami juga berkaitan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan menggunakan hartanya secara baik dan tidak mudah tergoda oleh gaya hidup berlebihan. Ia menyadari bahwa seluruh nikmat yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan modern, media sosial dan perkembangan teknologi sering mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Banyak orang membeli barang demi mengikuti tren atau mendapatkan pengakuan sosial. Hal tersebut sering menyebabkan perilaku konsumtif dan hilangnya kontrol dalam penggunaan harta. Oleh karena itu, prinsip konsumsi Islami menjadi sangat penting sebagai pedoman agar manusia tetap bijak dalam menghadapi perkembangan zaman. Perilaku konsumsi yang sesuai syariah akan memberikan dampak positif bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Individu akan hidup lebih tenang, terhindar dari pemborosan, serta memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Sedangkan bagi masyarakat, pola konsumsi yang baik dapat membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah merupakan perilaku menggunakan harta secara halal, sederhana, seimbang, dan bertanggung jawab. Konsumsi tidak hanya dilakukan demi kepuasan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan manfaat, nilai, moral, dan kepentingan sosial agar terciptanya kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Produk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu produksi dalam ekonomi syariah. Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, produksi memiliki peranan sangat penting karena tanpa adanya kegiatan produksi, masyarakat tidak akan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk hidup. Oleh karena itu, produksi menjadi salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan, tapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Produksi yang dilakukan dengan niat baik dan cara yang halal akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Produksi dalam ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip halal dan kebermanfaatan.
Barang yang diproduksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu, Islam melarang produksi barang yang merusak kesehatan, moral, maupun kehidupan masyarakat seperti minuman keras, narkoba, dan barang berbahaya lainnya. Selain itu, produksi dalam Islam juga bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Produsen tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, produksi memiliki fungsi sosial yang penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Islam memandang kegiatan produksi sebagai bentuk kerja keras dan usaha yang mulia. Seseorang yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa halal dianggap sedang menjalankan kewajiban untuk mencari rezeki yang baik. Oleh sebab itu, Islam sangat menghargai aktivitas produksi yang dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan produksi, Islam juga menekankan pentingnya kualitas produk. Produsen harus menghasilkan barang yang baik, aman, dan bermanfaat bagi konsumen. Kejujuran dalam kualitas dan informasi produk menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah karena konsumen memiliki hak memperoleh barang yang layak. Produksi dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Islam melarang kegiatan produksi yang menyebabkan kerusakan alam atau pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, tetapi juga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selain itu, kegiatan produksi memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membantu mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, produksi menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam kehidupan modern, perkembangan teknologi menyebabkan proses produksi semakin maju dan efisien. Namun, kemajuan tersebut harus tetap digunakan secara bijaksana dan tidak melanggar nilai-nilai syariah. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan manusia, bukan untuk merugikan masyarakat. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa secara halal, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keenam yaitu tujuan dan motivasi dalam tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan hanya memperoleh keuntungan materi. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sekaligus menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tujuan produksi dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Salah satu tujuan utama produksi dalam Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan cara halal dianggap sedang menjalankan ibadah. Dengan niat yang benar, aktivitas produksi tidak hanya memberikan keuntungan duniawi tetapi juga pahala di akhirat. Selain itu, produksi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi mampu membantu kehidupan manusia dan memberikan manfaat bagi banyak orang.
karena itu, Islam sangat menghargai produsen yang menghasilkan barang berkualitas dan berguna bagi masyarakat. Produksi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi semakin berkembang kegiatan produksi, semakin besar peluang terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Tujuan lain produksi dalam Islam adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Produksi yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar sehingga harga barang tetap stabil dan masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah. Oleh sebab itu, produksi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Selain memiliki tujuan, produksi dalam Islam juga didorong oleh motivasi tertentu. Salah satu motivasi utama adalah memperoleh penghasilan yang halal. Islam mendorong umatnya bekerja keras dan menghindari cara memperoleh harta yang dilarang seperti riba, penipuan, dan korupsi. Motivasi produksi dalam Islam juga berkaitan dengan keinginan memberi manfaat kepada masyarakat. Seorang produsen tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana produknya dapat membantu kehidupan orang lain. Sikap ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, produksi juga menjadi sarana mengembangkan ekonomi umat. Semakin banyak umat Islam yang aktif dalam kegiatan produksi dan usaha halal, maka perekonomian masyarakat akan semakin kuat dan mandiri. Oleh sebab itu, Islam sangat mendorong semangat kerja keras dan kewirausahaan. Dengan demikian, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, membantu masyarakat, serta memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Selanjutnya yang ketujuh ada prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan membawa manfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi produsen dalam menjalankan usaha dan menghasilkan barang maupun jasa. Prinsip pertama adalah produksi barang yang halal dan bermanfaat. Barang yang diproduksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam serta harus memberikan manfaat bagi konsumen. Islam melarang produksi barang yang merusak kesehatan, moral, atau kehidupan masyarakat. Prinsip kedua adalah kejujuran dalam produksi. Produsen harus jujur mengenai kualitas, ukuran, bahan, dan kondisi produk yang dijual. Penipuan dalam produksi sangat dilarang karena dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat. Prinsip ketiga adalah keadilan. Dalam kegiatan produksi, pekerja harus diperlakukan secara adil dan diberikan hak yang layak. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja maupun tindakan yang merugikan pekerja demi keuntungan pribadi. Prinsip keempat adalah tanggung jawab sosial.
Produsen harus memperhatikan dampak usahanya terhadap masyarakat. Produksi tidak boleh hanya menguntungkan pemilik usaha, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial seperti membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat. Prinsip kelima adalah menjaga lingkungan. Islam melarang kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, proses produksi harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip terakhir adalah keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang paling penting, tetapi tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram atau merugikan orang lain. Produsen harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, moral, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, prinsip produksi dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan sehingga mampu memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Produksi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Semakin berkembang kegiatan produksi, semakin besar peluang terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Tujuan lain produksi dalam Islam adalah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Produksi yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar sehingga harga barang tetap stabil dan masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah. Oleh sebab itu, produksi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Selain memiliki tujuan, produksi dalam Islam juga didorong oleh motivasi tertentu. Salah satu motivasi utama adalah memperoleh penghasilan yang halal. Islam mendorong umatnya bekerja keras dan menghindari cara memperoleh harta yang dilarang seperti riba, penipuan, dan korupsi. Motivasi produksi dalam Islam juga berkaitan dengan keinginan memberi manfaat kepada masyarakat. Seorang produsen tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi juga bagaimana produknya dapat membantu kehidupan orang lain. Sikap ini menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi syariah. Selain itu, produksi juga menjadi sarana mengembangkan ekonomi umat. Semakin banyak umat Islam yang aktif dalam kegiatan produksi dan usaha halal, maka perekonomian masyarakat akan semakin kuat dan mandiri. Oleh sebab itu, Islam sangat mendorong semangat kerja keras dan kewirausahaan. Dengan demikian, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, membantu masyarakat, serta memperoleh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketujuh ada prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan membawa manfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi produsen dalam menjalankan usaha dan menghasilkan barang maupun jasa. Prinsip pertama adalah produksi barang yang halal dan bermanfaat. Barang yang diproduksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, serta harus memberikan manfaat bagi konsumen. Islam melarang produksi barang yang merusak kesehatan, moral, atau kehidupan masyarakat. Prinsip kedua adalah kejujuran dalam produksi. Produsen harus jujur mengenai kualitas, ukuran,
bahan, dan kondisi produk yang dijual. Penipuan dalam produksi sangat dilarang karena dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan masyarakat. Prinsip ketiga adalah keadilan. Dalam kegiatan produksi, pekerja harus diperlakukan secara adil dan diberikan hak yang layak. Islam melarang eksploitasi tenaga kerja maupun tindakan yang merugikan pekerja demi keuntungan pribadi. Prinsip keempat adalah tanggung jawab sosial. Produsen harus memperhatikan dampak usahanya terhadap masyarakat. Produksi tidak boleh hanya menguntungkan pemilik usaha, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial seperti membuka lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat. Prinsip kelima adalah menjaga lingkungan. Islam melarang kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, proses produksi harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip terakhir adalah keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Dalam ekonomi syariah, keuntungan memang paling penting, tetapi tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram atau merugikan orang lain. Produsen harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, moral, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, prinsip produksi dalam ekonomi syariah bertujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang adil, jujur, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan sehingga mampu memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara luas. Kesimpulan berdasarkan seluruh pembahasan mengenai prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dan kepuasan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, sosial, dan spiritual. Sesuai dengan ajaran Islam, seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip halal, keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dari pembahasan mengenai pengertian konsumsi, dapat dipahami bahwa konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat dan keberkahan. Konsumsi dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Pada materi konsumsi dalam ekonomi syariah dijelaskan bahwa seorang muslim harus memperhatikan prinsip halal, thayyib, kesederhanaan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam menggunakan harta. Islam melarang perilaku konsumsi berlebihan, pemborosan, serta penggunaan barang yang haram karena dapat merusak kehidupan manusia baik secara fisik maupun spiritual. Selanjutnya, pada pembahasan masalah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak diukur hanya dari tingkat kepuasan, tetapi juga dari manfaat dan kebaikan yang diperoleh. Konsep maslahah mengajarkan bahwa setiap aktivitas konsumsi harus membawa manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan. Dalam pembahasan perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seorang muslim harus mencerminkan sikap sederhana, hemat, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Konsumsi tidak boleh dilakukan hanya demi gengsi atau mengikuti gaya hidup, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang jelas. Islam juga mengajarkan pentingnya rasa syukur dan kepedulian sosial dalam penggunaan harta. Pada materi produksi dalam ekonomi syariah, dapat dipahami bahwa produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan dilakukan dengan cara yang halal serta tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Pembahasan mengenai tujuan dan motivasi produksi dalam Islam menunjukkan bahwa produksi dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang halal. Dengan demikian, kegiatan produksi memiliki nilai ibadah dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam ekonomi syariah. Pada materi prinsip produksi dalam ekonomi syariah dijelaskan bahwa kegiatan produksi harus dilandasi prinsip halal, kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan. Produsen tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan usaha, tetapi juga terhadap kualitas produk, kesejahteraan kerja, dan dampak usahanya bagi masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Konsumsi dan produksi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan bersama, keadilan sosial, serta keberkahan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diharapkan terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, manusiawi, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sekian dari pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.